Pernah lihat siluman kera bertelinga 6 joget rebutan kelapa muda sama ondel-ondel? Wah, kali ini bukan cuma lucu, tapi juga penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang budiman, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah lucu tapi syarat pelajaran ini, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya dari ondel-ondel dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah ini membawa manfaat dan jadi hiburan yang berkah buat kita semua. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita nikmat siang hari, nikmat tawa, dan nikmat persaudaraan. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Insya Allah, setiap huruf jadi pahala yang tidak akan terputus. Yuk, sama-sama kita tingkatkan takwa. Bahkan lewat cerita lucu pun kita bisa ingat Allah, bisa ambil pelajaran, dan bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, meskipun bentuknya lucu-lucu seperti ondel-ondel dan kera bertelinga 6, ternyata di balik itu ada pelajaran besar tentang persaudaraan dan keikhlasan. Tulis juga ya, kamu dari mana di kolom komentar. Kita ingin tahu teman-teman dari Sabang sampai Merauke ikut bergabung di cerita ini. Tonton sampai selesai, karena nanti di bagian deskripsi ada satu pertanyaan kuis. Yang bisa jawab dengan benar di komentar, insya Allah akan dapat hadiah spesial, yang akan kita sampaikan di bagian penutup. Hari itu siang bolong. Matahari lagi galak-galaknya kayak satpam warnet yang gak dibolehin nyetel AC. Langit cerah banget. Saking cerahnya sampai burung pun kagak berani terbang. Takut gosong. Di tengah panas yang kayak oven alami itu, di satu sudut Jakarta lama yang udah mulai dilupakan orang, berdirilah sebuah panggung bambu tua di tengah lapangan yang udah mulai gersang. Tapi anehnya, ada satu ondel-ondel perempuan yang tetap semangat joget sendirian. Namanya Mak Cimug. Wajahnya merah mencolok, dihiasin kembang goyang warna emas yang udah mulai miring gara-gara kepanasan. Tapi Mak Cimug tetap bergoyang, kayak lagi tanding joget TikTok sama angin siang. Mak Cimug bukan ondel-ondel sembarangan. Ia udah punya pengalaman manggung dari kampung ke kampung, dari hajatan nikahan sampai demo warga rebutan air galon. Tapi hari itu, dia dapat panggilan aneh. Bukan dari orang, tapi dari suara misterius dari arah sungai kecil di belakang balai RW. Suaranya pelan, tapi jelas banget, kayak suara petugas PLN ngasih peringatan bakal ada pemadaman mendadak. Cimug, Cimug, datanglah ke sungai, warisan Betawi sedang menunggu. Mak Cimug awalnya mikir itu suara tetangga yang suka iseng ngeprank lewat toa. Tapi pas dia lihat ke arah suara itu, air sungai yang biasanya keruh itu tiba-tiba jernih banget, kayak air galon isi ulang yang baru diantar. Dia jalan pelan-pelan ke tepi sungai, sambil bawa sapu lidi warisan dari sanggar. Di tengah air yang tenang itu, muncul bayangan wajah tua, bijak, dan bercahaya. Wajah itu bukan manusia biasa. Itu wajah roh leluhur Betawi yang selama ini katanya udah lama menghilang sejak warung pecel lele diganti sama kafe-kafe Korea. Roh leluhur itu muncul bukan untuk selfie atau bikin konten. Dia muncul buat kasih jimat. Tapi bukan sembarang jimat. Ini jimat legendaris, berbentuk cincin dari serabut kelapa yang bisa menyegel suara siapapun, bahkan suara siluman paling berisik sekalipun. Namanya cincin kelapa suara mati. Cimug disuruh jongkok, celupin tangan ke air, dan kling. Cincinnya nempel sendiri ke jari tengah Cimug. Langsung aja muncul cahaya bulat dari pantulan matahari di air, membentuk lingkaran kayak portal dimensi di film-film Marvel. Suasana sakral, tapi panasnya tetap bikin keringetan. Tapi yang Cimug nggak tahu, di balik semak-semak pinggir sungai, ada makhluk aneh yang lagi ngintip. Dia bukan kera biasa. Dia adalah kera Tungpei, siluman legendaris bertelinga 6, yang konon katanya bisa dengar suara dari 2 RT sekaligus. Bentuknya gede banget. Bulunya kayak karpet masjid. Mukanya kayak hasil campuran kera dan kentang goreng. Tapi yang paling nyolok adalah kupingnya. Ada 6, dan semua bisa muter kayak baling-baling. Dia dengar semuanya. Termasuk percakapan antara Cimug dan roh leluhur tadi. Tapi dia belum sadar. Kalau hari itu, siang itu,
panas itu kekuatan besar dari ondel-ondel Betawi sedang bangkit. Mak Cimug berdiri. Tubuhnya masih berkeringat, tapi matanya menyala kayak habis ngopi 5 gelas. Dengan cincin kelapa di jari, dia merasa ada tenaga dalam mengalir kayak air pam yang baru nyala. Dia nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi dia tahu satu hal, ini bukan sembarang hari. Ini hari di mana warisan leluhur Betawi bersatu dengan semangat generasi baru, dan kemungkinan besar, bakal ada duel panas yang bikin sinetron kolosal jadi kalah seru. Sementara itu, Kera Tungpei masih di balik semak, belum sadar bahwa dirinya sedang nguping ke acara pemanggilan kekuatan sakti. Gawat, ini bakal jadi siang yang tak terlupakan. Matahari belum pindah posisi, masih nongkrong di atas kepala sambil ngipasin dirinya sendiri dengan awan tipis. Tapi hawa siang makin panas, bukan karena cuaca, tapi karena satu kejadian langka, pertempuran ondel-ondel versus siluman kera berkekuatan angin ribut. Lokasinya, di padang rumput luas di pinggiran desa, tempat biasa dipakai warga buat jemur kasur dan latih anak-anak ngibarin bendera pas 17-an. Tapi hari itu bukan hari biasa. Semesta seperti udah sepakat ngadain festival bela diri absurd, festival cegah ribut antar budaya dan makhluk gaib. Mak Cimug berdiri gagah di tengah padang, matanya fokus ke satu titik di depan, si Kera Tungpei. Siluman telinga 6 itu muncul dengan langkah-langkah menggetarkan tanah. Setiap kali ia bergerak, dedaunan beterbangan, ilalang melambai-lambai ketakutan, dan suara "wos" terdengar kayak helikopter muter di atas ubun-ubun. Kuping-kupingnya yang 6 itu berputar kayak baling-baling mobil remote control rusak. Ada yang muter ke kanan, ada yang ke kiri, satu malah sempat nyangkut daun pisang. Tapi ia tetap maju, serius, penuh aura, penguasa angin dan gosip kampung. Begitu jarak udah cukup dekat, si kera mulai atraksi. Dia muter tubuhnya seperti pemain akrobat sirkus Cina yang baru belajar keseimbangan. Tapi jangan salah, ini muter sambil ngeluarin angin pusaran. 6 telinganya berputar serempak, menciptakan angin berlapis-lapis. Daun-daun naik udara, debu beterbangan, celana warga yang dijemur mulai melayang ke langit kayak adegan film drama Korea. Bahkan ada satu warga yang nyaris ke bawah angin, untung pegangan ke bambu pagar. Waduh, ini bukan siluman, ini kipas angin raksasa hidup. Teriak ibu-ibu sambil nutupin jemuran. Tapi jangan anggap Cimug diam. Oh tidak. Dia bukan ondel-ondel biasa. Setelah dapat jimat kelapa sakti, gerakan Cimug jadi lebih lincah dari biasanya. Ia melompat tinggi, yes, lompat tinggi banget, kayak ondel-ondel versi parkour. Saat melayang di udara, tangannya muter-muterin sehelai kain suci dari sanggar tua warisan budaya Betawi. Kain itu warnanya putih bersih dengan motif pucuk rebung dan bunga tanjung. Tapi bukan kain biasa. Konon, kalau dilempar sambil baca mantra, kain ini bisa menjerat siluman dari kelas 2 sampai kelas atas. Dengan gaya seperti penari jaipongan gabung pencak silat, Cimug memutar tubuhnya, terus. Zraa. Kain suci itu dilempar dengan gerakan lambat tapi mantap. Kain itu meluncur seperti shell slow motion di sinetron, melayang menembus angin putaran si Kera Tungpei. Semua warga yang nonton dari jauh menahan napas. Bahkan kambing yang biasanya cuek pun ikutan berhenti ngunyah rumput. Mungkin juga penasaran endingnya. Dan, kling, kain suci itu mendarat pas di pundak Kera Tungpei. Tapi bukan menjerat. Ternyata dia malah ngikik. Waduh, gatel. Gatel. Kera Tungpei teriak kencang. Rupanya kain suci itu bukan cuma berenergi suci, tapi juga kena pelembut pakaian kampung. Jadi waktu kena bulu kera, efeknya malah bikin geli maksimal. Dia lompat-lompat sambil ngakak-ngakak kayak lagi dikerokin pakai sisir. Warga desa yang tadinya tegang jadi bengong, terus, satu persatu mulai ketawa. Bahkan Pak RT pun sampai copot pecinya saking ngakaknya. Ini sih bukan pertempuran. Ini MAH pertunjukan stand-up komedi gratis dari siluman gagal marah. Tapi perlawanan belum selesai. Kera Tungpei berusaha fokus lagi. Ia lompat tinggi sambil muter. Kali ini anginnya makin kuat. Ilalang sampai tertiup bersih, papan pengumuman RW ikut copot, bahkan sepatu yang tergantung di kabel listrik bisa jatuh ke bawah. Cimug menunduk, menghindar. Tapi dari jarak jauh, dia ambil rebana warisan sanggar, lalu dipukul sambil baca. Ya Allah,
Jangan sampai kelonci gue ketemu siluman kuping mikrofon lagi. Efek dari rebana suci langsung keluar. Bunyi, tung, tang, teng. Disambut cahaya keemasan dari tubuh Cimug. Seluruh warga berteriak, "Wah!" Anak-anak sampai ngira ini adalah final Avengers, ondel versus monster kuping. Waktu cahaya menyilaukan memenuhi padang, Keratung Pei kebingungan. Ia terbang melintir kena angin ciptaannya sendiri. Lalu, brak, nyungsep ketumpukan kasur warga yang lagi dijemur. Entah karena serangan atau karena ngantuk kebanyakan muter, Keratung Pei tiba-tiba diam. Mukanya nempel ke sprei Hello Kitty. Cimug jalan perlahan, kain suci dilipat rapi, rebana diselipin ke pinggang, dan dengan elegan, kayak pahlawan sinetron lokal, dia berdiri di tengah padang rumput. Matahari tetap terik, tapi langit kayak ngasih efek dramatis. Awan tiba-tiba bikin spot cahaya pas di atas kepala Cimug. Para warga berdiri dari tempat perlindungan mereka. Ada yang masih pegang panci buat perlindungan diri, ada juga yang bawa galon kosong. Tapi semuanya serentak tepuk tangan. Astagfirullah, ternyata lawan kita bukan cuma makhluk, tapi juga perasaan. Teriak Pak Ustadz dari atas kursi plastik. Anak-anak desa lari ke tengah padang. Bawa bendera kecil warna merah, kuning, dan biru. Mereka ngelilingin Cimug sambil nyanyi lagu Betawi lama yang diremix jadi versi EDM. Gendang dipukul, rebana ditabuh, bahkan ada yang bawa kentongan buat nambah ritme. Pesta kemenangan digelar spontan, kayak panitia acara 17-an. Tapi ada satu pertanyaan besar yang belum dijawab. Kenapa Keratung Pei tiba-tiba terdiam? Sementara pusaran angin yang ditimbulkan telinga-telinga Keratung Pei semakin menggila, menyapu rumput-rumput liar hingga tercabut dan terangkat ke udara seperti hujan jerami, ondel-ondel perempuan tidak tinggal diam. Ia melompat tinggi dengan keluasan seorang penari profesional. Bukan lompat biasa, tapi seperti gerakan tarian tradisional yang menyatu dengan kekuatan spiritual dari tanah leluhur. Sambil berputar di udara, tubuhnya yang dibalut kain batik khas Betawi tampak bersinar terkena cahaya matahari yang menyorot dari sela-sela awan. Namun, sorotan itu bukan hanya kebetulan alam, melainkan pertanda bahwa kekuatan leluhur sedang menyertainya. Dari kantong sakunya yang tersembunyi di balik rok, ia mengeluarkan kain suci peninggalan sanggar tua. Kain ini bukan kain biasa. Warnanya merah dengan benang emas yang membentuk motif kembang kelapa dan rumah panggung. Konon, kain ini hanya bisa digunakan oleh keturunan penari Betawi asli yang hatinya bersih dan niatnya tulus. Kain ini dipercaya bisa menjerat siluman, menahan kekuatannya, bahkan menyegel gerakannya selama 7 turunan jika digunakan dengan mantra yang tepat. Ondel-ondel perempuan itu mengucapkan mantra dalam hati sambil memutar kainnya seperti menari kuda lumping, tapi dengan irama tanjidor. Terdengar suara rebana sayup-sayup, padahal tak ada alat musik di dekatnya. Itu adalah kekuatan batin yang menggetarkan udara. Kain suci dilempar ke arah pusaran angin Keratung Pei. Tidak seperti melempar handuk di ruang jemuran, lemparannya tepat sasaran dan penuh gaya seperti dalam film silat tempo dulu. Kain itu terbang menembus pusaran, dan anehnya tidak koyak sedikit pun. Justru, kain itu mulai berpendar, bersinar keemasan lalu membesar seperti layar perak yang membungkus seluruh pusaran. Dalam sekejap, pusaran itu berhenti. Angin mendadak lenyap, dan Keratung Pei terlempar keluar, terguling-guling seperti singkong rebus jatuh dari baskom. Keratung Pei berusaha bangkit, tapi keenam telinganya kini menyusut karena kekuatannya terhisap oleh kain suci. Ia berusaha membuka mulut, tapi suaranya tak keluar, seolah pita suaranya ikut terjerat. Rakyat desa bersorak, tak menyangka akan melihat keajaiban di siang bolong. Mereka membentuk lingkaran di sekeliling arena pertempuran, sambil membawa bendera merah kuning dan rebana kecil. Mereka menabuhnya pelan-pelan, mengikuti ritme tarian ondel-ondel yang kini menapak perlahan menghampiri Keratung Pei yang mulai ketakutan. Beberapa warga membawa air kelapa muda dan bunga melati, sebagai tanda bahwa mereka siap berdamai jika kera itu menyerah. Tapi Keratung Pei justru berusaha kabur, menggali tanah dengan tangannya yang besar dan mencoba masuk ke lubang. Sayangnya, tubuhnya terlalu besar dan malah tersangkut seperti kucing masuk toples. Ondel-ondel menghampiri dan dengan suara lembut berkata, "Keratung Pei, ketahuilah dalam dunia ini yang besar bukan hanya telinga, tapi juga hati yang lapang dan niat yang baik." Suasana mendadak hening, hanya suara daun yang digoyang angin.
Tiba-tiba Kera Tungpei meneteskan air mata. Air matanya bukan bening, melainkan agak kehijauan seperti cairan timun suri, mungkin karena pola makan yang tidak sehat. Ia menunjuk ke dadanya dan mencoba menggambar bentuk hati dengan jarinya, lalu menyatukan tangan seperti orang minta maaf. Rakyat desa yang awalnya siap dengan sumpitan dan mercon, kini luluh. Anak-anak kecil mendekat membawa boneka ondel-ondel mini dari kayu, lalu mengelus kepala Kera Tungpei. Suasana berubah dari panas jadi haru, dari medan perang jadi pasar rakyat penuh senyum. Namun, saat semua mulai lega, seekor ayam kampung entah dari mana datang dan berkokok di atas kepala Kera Tungpei. Kera itu terkejut, lompat ke udara, lalu mendarat dengan posisi terbalik seperti akrobat sirkus. Semua tertawa. Bahkan ondel-ondel pun tak bisa menahan tawa, terduduk sambil memegangi perutnya. Seorang kakek bersorban berkata, "Lah iya, ini pertarungan apa pentas seni rakyat?" Semua warga ikut tertawa. Tapi tawa itu bukan mengejek, melainkan penanda bahwa konflik bisa berakhir indah jika hati mau terbuka. Di saat itu juga, kain suci yang tadinya menjerat pusaran mulai terlipat sendiri, lalu melayang pelan dan mendarat di tangan ondel-ondel, seolah sudah menyelesaikan tugas sucinya. Langit pun berubah sedikit mendung, tapi tidak hujan. Seperti ingin berkata, sudah cukup hebohnya, saatnya tenang. Di tengah kegembiraan itu, terdengar suara tanjidor asli dari kejauhan. Ternyata warga desa dari kampung sebelah datang membawa angklung, gendang, dan rebana besar. Mereka menyangka hari itu adalah lomba seni antar kampung. Begitu tiba dan melihat yang terjadi, mereka malah ikut mengarak Kera Tungpei sambil bersyalawat dan bernyanyi lagu tradisional. Kera Tungpei pun digotong di atas tandu dari bambu dan dihias bunga, seperti raja yang baru pulang dari masa hukuman. Ondel-ondel berjalan di sampingnya, melambai-lambaikan tangan ke warga yang berjejer seperti penonton parade. Warga dari kejauhan mengira ini pawai 17-an yang kepagian, tapi mereka tetap ikut bersorak dan memberikan kerupuk, teh manis, dan dodol sebagai tanda sukacita. Maka hari itu, bukan hanya menjadi saksi pertempuran unik antara ondel-ondel dan siluman telinga kipas, tapi juga awal dari babak baru, di mana siluman pun bisa jadi bagian dari keluarga besar desa. Dan yang paling mengharukan, Kera Tungpei di akhir hari mengucapkan satu kata dengan lirih walau masih agak bindeng. Terima kasih. Meski ucapannya seperti suara tokek serak, semua warga paham, seekor siluman pun bisa berubah jika dikelilingi cinta, tawa, dan tentu saja, ondel-ondel yang luar biasa. Di tengah panasnya matahari siang, cerita ini makin memuncak seperti nasi uduk yang baru diangkat dari kukusan. Semua warga desa udah nggak tahan. Semua ngumpul di tengah ladang rumput yang biasanya cuma jadi tempat jemur-jemuran dan sapi-sapi ngopi. Tapi kali ini, mereka semua jadi saksi sejarah pertempuran paling gokil antara ondel-ondel perempuan berkebaya merah emas dengan Kera Tungpei, siluman kera bertelinga 6 yang hobi banget nyindir dari balik semak. Dengan langit yang biru cerah dan angin yang berhembus dari barat, suasana udah kayak sinetron kolosal tapi dibumbui kelucuan khas budaya Betawi. Kera Tungpei, dengan tubuh tinggi besar kayak guling 3 susun dan 6 telinga yang sekarang berputar kayak baling-baling bambu Doraemon, berdiri di tengah ladang. Dia muter-muter sambil bikin pusaran angin, sampai-sampai ilalang pada nunduk semua, bahkan ada yang nyaris copot dari akar. Anak-anak kecil di desa langsung pegangan tangan kayak main ular naga, sambil teriak, hati-hati nanti ketarik ke langit. Tapi mereka juga nggak mau jauh-jauh, karena penasaran banget siapa yang bakal menang. Sementara itu, ondel-ondel perempuan nggak kalah heboh. Ia melompat tinggi sambil mutar tubuhnya kayak penari profesional. Setiap gerakan yang dia buat, bukan cuma indah, tapi juga strategis. Dia ngeluarin kain suci warisan dari sanggar tua, warnanya putih dengan motif kembang kelapa dan tulisan Arab gundul di pinggirannya. Waktu kain itu dilempar ke arah Kera Tungpei, bukan cuma kena, tapi langsung melilit kayak benang kusut di ujung kawat. Kain itu kayak hidup. Ia ngeremas ke 6 telinga kera itu sampai nggak bisa muter lagi. Kera Tungpei langsung oleng kayak kipas angin yang kabelnya dimatiin mendadak. Tapi jangan salah, si kera ini ternyata licin juga. Walau telinganya udah ketarik sama kain sakti, dia malah jungkir balik, muter ke belakang, dan nyoba lepasin diri pakai gaya silat, kuping terbang membelah angin. Tapi ondel-ondel udah siap. Dengan gaya tarian yang benar-benar seperti percampuran tari topeng Betawi dan pencak silat Cimande, ia mendarat dengan satu kaki dan tangan kanannya luarin, sabut kelapa.
Bukan sembarang sabut. Ini sabut kelapa yang sudah dijampi dan pernah dipakai untuk membungkus nasi kebuli saat acara maulid kampung. Sakti bener. Sambil berteriak, Bismillah. Atas nama leluhur Betawi yang cinta damai, ondel-ondel melempar sabut kelapa ke arah mulut Keratung Pei yang lagi nganga. Brak, langsung nyangkut. Si kera batuk-batuk, coba nyabut, tapi nggak bisa. Sabut kelapa itu malah mengembang dan mengeluarkan asap putih seperti dupa. Aroma wangi kelapa bercampur kemenyan bikin Keratung Pei makin lemas. Di saat itulah rakyat desa, yang tadinya cuma nonton, langsung bergerak. Mereka semua berdiri melingkar, membentuk formasi perlindungan. Ada yang bawa rebana, ada juga yang bawa bendera warna-warni. Setiap ketukan rebana dan kibasan bendera jadi simbol dukungan spiritual yang kuat. Anak-anak kecil juga ikutan. Mereka bawa ondel-ondel mini dari kayu yang biasanya jadi hiasan di ruang tamu. Mereka nyanyi bareng, ondel-ondel pantang mundur. Lawan siluman jangan kabur. Lagu spontan itu bikin suasana makin lucu, seru, tapi juga penuh semangat. Keratung Pei akhirnya nyerah. Dia duduk di tanah sambil nunjuk-nunjuk telinganya yang masih kesemutan. Ondel-ondel nggak mau buang waktu, dia langsung mengambil cincin kelapa pemberian roh leluhur dari air sungai tadi pagi. Ia pegang cincin itu tinggi-tinggi dan berdoa dengan suara lantang. Ya Allah, jangan biarkan telinga siluman ini bikin keributan lagi. Dan, kling. Cincin itu terbang sendiri, menempel di dahi Keratung Pei, langsung nyalain lampu hijau kecil yang berarti, dia udah tersumpah buat damai. Sekarang, pusaran angin berhenti. Langit tetap biru, tapi hawa panas siang hari terasa sejuk karena keberkahan cerita ini. Semua warga desa tepuk tangan sambil ketawa-tawa. Ada yang bilang, gila, ondel-ondel kita bener-bener jagoan. Ada juga yang nyeletuk, tuh kera, mending ikut lomba nyanyi aja, suara lo udah gak bisa keluar, paling aman. Keratung Pei, walau malu-malu, akhirnya angkat tangan sebagai tanda menyerah. Dia udah gak bisa teriak atau nyebar hoaks suara-suara siluman lagi. Tapi dia masih bisa senyum dan itu udah cukup buat ondel-ondel. Bukannya sombong, tapi dia malah ngeluarin satu kelapa muda yang dibelah dua dan disodorkan ke Keratung Pei. Kera itu terima, lalu keduanya minum bareng sambil duduk di tengah ladang. Warga desa nyorakin, damai, damai, damai. Anak-anak mulai nari-nari lagi. Tapi kali ini bawa topeng Keratung Pei buatan dari kardus bekas mie instan. Bahkan ada emak-emak yang jual es mambo rasa durian keliling, nyanyi lagu, ondel-ondel damai, es mambo laris. Sungguh siang yang lucu, aneh, tapi juga penuh makna. Pertempuran siang itu bukan cuma pertarungan antara kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan, warisan budaya, dan kesaktian kelapa. Di dunia yang makin modern ini, siapa sangka bahwa kain suci, sabut kelapa, dan cincin kelapa dari sungai bisa mengalahkan siluman bertenaga 6 telinga? Tapi itulah kekuatan dari hati yang bersih, niat yang tulus, dan humor yang bikin hidup makin nikmat. Dan satu hal lagi yang bikin semua orang ngakak. Setelah semua selesai, Keratung Pei jadi relawan penari ondel-ondel di sanggar. Dia ikut latihan tiap sore, dan telinganya yang sekarang udah gak muter lagi malah jadi tempat nyimpen bunga melati dan cemara. Sejak saat itu, kalau ada pentas budaya, semua orang bilang, lo itu siluman jadi penari ya? Dunia makin gokil, tapi damai sih. Di tengah keramaian desa yang telah kembali damai, angin sore bertiup lembut, menyapu rumputan dan menggetarkan dedaunan pohon beringin yang besar di tengah lapangan. Keratung Pei kini duduk tenang bersila di bawah pohon tersebut. Keenam telinganya yang dahulu mengembang garang, kini mengecil dan melipat ke belakang kepalanya, menjadi tanda bahwa ia telah menyerah dan memilih jalan damai. Suasana berubah drastis. Ondel-ondel perempuan, sosok gagah dan karismatik yang sejak awal memperjuangkan keseimbangan, perlahan mendekat dengan senyum hangat. Ia membawa sebatang kelapa muda, lengkap dengan serutan es dan sedotan dari daun lontar yang dianyam. Bukan hanya air kelapa biasa, tetapi kelapa ini telah dibacakan doa dan ayat penyejuk hati, sebagai simbol kesungguhan untuk berdamai. Langkah ondel-ondel tak tergesa. Ia berjalan seperti menari, gerakannya lemah gemulai dengan gemulai rok kebaya yang berkibar di sapu angin. Saat ia tiba di hadapan Keratung Pei, semua makhluk dan manusia di sekeliling terdiam. Rakyat desa berdiri mengelilingi dengan membentuk lingkaran alami,
memberi ruang sakral untuk momen penting ini. Kain suci yang sebelumnya digunakan untuk menjerat dalam pertempuran, kini digulung rapi dan dibentangkan sebagai alas duduk bagi perdamaian. Ondel-ondel menyodorkan kelapa muda kepada Kratung Pei dengan tangan kanan sambil menundukkan kepala. Sang siluman, dengan penuh haru, menerima dengan kedua tangannya. Ia mencicipi air kelapa itu perlahan, lalu menatap langit. Dari matanya menetes air bening. Entah karena kelegaan, rasa syukur, atau mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketulusan cinta dan penerimaan dari manusia. Anak-anak desa tak bisa menahan kegembiraan. Mereka berlarian, bersorak sambil membawa bunga warna-warni dan boneka ondel-ondel mini yang mereka buat dari kayu dan kain sisa. Beberapa anak bahkan membentuk barisan kecil, menirukan gerakan tari ondel-ondel dengan cara mereka sendiri, kadang lucu, kadang nyeleneh, tapi semua mengandung semangat damai. Seorang anak kecil mendekat ke Kratung Pei dan memberinya bunga melati yang disematkan di telinga silumannya. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat Kratung Pei, yang terkenal menyeramkan itu, malu-malu menerima bunga dan menunduk seperti pengantin Betawi. Suasana jadi penuh canda, seolah alam pun tertawa bersama. Langit cerah, cahaya matahari sore memantulkan warna-warna emas ke tubuh ondel-ondel dan bulu halus Kratung Pei, menciptakan siluet epik yang akan selalu diingat sebagai hari lahirnya persaudaraan baru. Di balik keramaian itu, sesepuh desa diam-diam menanam cincin kelapa, jimat yang dulu diberikan roh leluhur, di tengah lingkaran pertemuan. Ia membisikkan doa dalam bahasa Betawi kuno, memohon agar kejadian hari ini menjadi ikatan suci antara manusia dan makhluk gaib, agar tidak lagi saling mencelakai tapi saling menjaga. Bahkan di antara para warga, tersebar kabar bahwa malam itu, beberapa mimpi warga menampakkan cahaya dari langit jatuh ke pohon beringin. Sebagian bilang itu pertanda baik. Sebagian lagi meyakini roh leluhur telah menerima ikrar damai itu dan menyegel kekuatan jahat yang dulu tersebar. Keesokan harinya, anak-anak bermain tanpa takut. Para ibu menari sambil menumbuk sambal, dan ayah-ayah desa membangun panggung pertunjukan baru untuk ondel-ondel. Tapi satu hal yang paling mengejutkan, Kratung Pei tak pergi. Ia tinggal di desa, menjadi penjaga, pelindung, dan bahkan pelatih tari bagi anak-anak. Siapa sangka siluman yang dulu garang, kini bisa membentuk formasi rebana? Penutup. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah menonton sampai selesai. Terima kasih banyak telah setia menyimak kisah ini yang lucu, penuh aksi, tapi juga syarat makna. Jangan pernah bosan untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Semoga kita semua selalu diberikan iman yang kuat, takwa yang konsisten, dan hati yang bersih. Kami juga ingin berdoa, semoga semua umat Nabi Muhammad diberikan rezeki yang melimpah, sehat lahir batin, serta dikabulkan hajat dan keinginannya. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kami doakan semoga bisa berangkat haji, umrah, dan ziarah ke makam Rasulullah setiap tahun. Dan bagi yang belum bisa menjawab dengan tepat, jangan khawatir. Kami tetap mendoakan agar kalian selalu sehat, diberi umur panjang, dan keberkahan hidup dunia akhirat. Jangan lupa, tulis komentar kalian, sholawat kepada Nabi dan dari mana asal kalian, ya. Dan kalau ada ide cerita atau judul tentang ondel-ondel lainnya, silakan tulis juga di kolom komentar. Kita akan buatkan kisah seru, lucu, dan penuh hikmah dari ide-ide kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Mawar Kilauan.